Nah, tapi kalau misalnya untuk pesan untuk orang tua aja supaya nggak khawatir lagi nitipin anaknya ke pesantren karena ada banyak isu pelecehan ini, itu gimana Pak Yai? Menghindarinya gitu. Pertama, kalau saya di pesantren saya Cendekia Amanah itu orang yang mau nyantrikan survei dulu pesantrennya. Oke. Lihat dulu kiainya. Tokoh lihat agamanya dulu di situ ya. berkenan guru-gurunya. Iya. Lihat tentang asramanya, toiletnya cocok masuk. Nggak cocok cari lagi. Kiai. Jangan sampai penampilannya sorbannya wah nggak sekolah dia. Meskipun sorbannya gede, ya nggak ada gunanya. Dia nggak pernah mondok, nggak pernah belajar agama yang benar, hanya belajar terjemahan, ngomongnya bagus tapi nggak ada ilmunya. Nah ini banyak orang sekarang tertipu. Ketika udah tertipu, pesantren yang baik-baik kena semua. Imbas ya. 1 dari 42.300 sekian lalu menjurnalisir semua pesantren. Ada pesantren yang sampai sekarang nggak terima sumbangan dari pemerintah. Pesantren Sidogiri Pasuruan. Pesantren saya yang dulu saya mondok di situ. Nggak pernah nerima. Dan itu dari swadaya, dari mereka bisnis. Muridnya lebih dari 10.000. Apa mereka minta pada pemerintah? Enggak. Apa nggak membantu pemerintah? Itu kewajiban siapa? Nggak ada kewajiban kiai. Apalagi yang orang ya. Nih, Prof. Oman. Mantan staf ahli dan mantan dirjen di Kementerian Agama, sekarang pengasuh pesantren Al-Hamidiyah. Dia tuh cerita tuh dia sendiri dulu nggak kuat sekolah, apa mondoknya di Ciamis karena dia nggak dibekali apa-apa sama orang tuanya. Iya kiainya nandur ikut nandur, pulang masak bareng kiainya, makan bareng sama kiainya. Punya duit dia bisa kuliah ke UIN sampai sekarang jadi profesor. Ketika jadi profesor dia punya duit. Lalu dia bawa duit salaman sama kiainya. Kiai, apa itu dianggap feodal? Nah, saya ini dari sekolah, mamanya dulu di pesantren yang saya apa adanya. Ngeker saya. Sekarang saya punya duit, pulang saya salaman sama kiai. Salaman 10 juta kayak, 20 juta kayak. Apa salahnya? Saya dulu tuh nggak punya dikasih makan. Jadi ada juga balas budi gitu ya. Nah, tapi kenapa tuh Pak Yai pesantren Sidogiri tuh nggak mau menerima bantuan pemerintah? Padahal pengen pemerintah hadir katanya buat pesantren. Dulu kan begini, ini biarkan saja. Ya kan ada memang dia bisa sendiri, kemudian bisa melakukan sendiri, kemudian dia bisa mandiri. Karena ada yang tidak mau merepotkan. Tapi nggak ada masalah di situ Pak Yai? Nggak ada masalah. Saya ingin menyampaikan tak semuanya pesantren itu mengajukan proposal. Jadi maksud saya ingin memberikan view yang objektif dan cover board setnya ada. Ada pesantren model salaf, ada pesantren kholaf, ada pesantren integratif. Balik lagi beda ya, tergantung pesantren, kebijakan pesantren masing-masing. Makanya kalau meliput sesuatu itu satu kejadian, oke lah satu itu dikomentari. Nggak usah menjelaskan kepada semua yang di pesantren. Dan kenapa kemarin itu meledak? Orang tua dijadiin video seakan-akan orang tua itu yang minta dihormati, yang mewah-mewah. Ya orang marah. Kalau padahal di dalam itu ada 12 video loh. Termasuk ada dari ponakan saya di Sampang itu yang anak muda yang disalamin. Ini yang di Trans 7 kan ya maksudnya Pak Yai. Nggak ada masalah anak muda, tapi ini sudah songong ini adabnya kepada orang tua dijadiin gambar begitu. Yang muridnya bisa bayangin, yang alumni-alumninya kayak Said Agil Sirot itu Kelurahan Lirboyo loh. Ketua MUI pusat ini Kelurahan Lirboyo loh. Nah dia punya murid-murid, dia punya pesantren-pesantren. Kemudian kiainya digituin, ya sampai aja orang tuanya digituin gimana rasanya. Terus setelah marah, waduh nggak bisa nahan diri. Orang bikin gara-gara, orang nggak boleh marah, ya gimana? Padahal itu bentuk kasih dari seorang anak santri kepada gurunya. Nah, itu kan pasti santri itu dikasih orang tua, duitnya kasih nak belajar takdim sama kiai, belajar menghargai kiai, kan gitu. Nggak minta juga kiainya kan? Nggak ada lah kiai itu minta, kalau minta berarti udah nggak kiai. Oke Pak Yai. Di mana orang yang minta salam, minta pemberian, itu bukan kiai. Menurut saya kalau yang memang mau santrenin, percaya silah santrenin. Nggak percaya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak percaya. Dalam bahasa kaidah fikihnya itu atau hadis Nabi juga, da ma yuribuk ila ma la yurib. Tinggalkan yang ragu kepada yang yakin. Silahkan. Gitu. Yang udah saya nggak percaya pesantren ya nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak ada paksaan. Yang penting jangan lupa tuh tadi ya Pak, tipsnya survei, cek dulu. Iya, kiainya siapa dulu, mondoknya di mana. Sesimpel itu sih perilaku sebenarnya kiainya ya. apa. Tapi orang yang mampu bayar, Mbak Maria. Maksudnya?
Kalau orang yang di rumahnya anaknya 5 nggak punya pekerjaan. Nah, itu gimana? Itu yang penting, di desa kan terjadi seperti itu, anak Pak. Keluar. Iya, Pak. Benar loh, Pak. Jadi ada kondisi ideal. Ada yang kurang ideal. Ada yang kurang ideal. Ada yang sama sekali karena terpaksa, Mbak Maria. Yang terpaksa kewajiban siapa? Pemerintah. Kemudian kiai nggak tega, kemudian kiai diambil yang pesantren. Ada yang diambil panti asuhan. Panti asuhan bukan pesantren. Ini kan semua dibikin generalisir, panti asuhan lah, rumah tahfidz lah, itu bukan pesantren itu. Iya. Kita kembali pada definisi pesantren yang ada di dalam undang-undang. Itu biar jelas. Jadi kalau kan, ini dalam di perumahan keagamaan boleh, tapi bukan pesantren. Nah, itu kadang-kadang kan mungkin masyarakat di desa-desa gitu kan udah pasrah aja ya, Pak ya. Yang penting anaknya belajar dikira itu pesantren, padahal itu mungkin cuma kelompok ngaji kecil atau gimana, atau mungkin juga pesantren tapi nggak jelas gitu ya, Pak ya. Yang penting keluar belajar, tahu-taunya di situ ada kejadian lah. Dan biasanya dari keluarga yang kurang pendidikan, keluarga kurang mampu, itu kadang-kadang anaknya melahirkan anak yang nakal. Nah, itu juga Pak stigmanya. Biar anak nggak nakal masukin pesantren aja, itu gimana sih Pak Yai? Lah iya kan itu. Jadi ada pesantren yang memang ya menampung begitu tuh ada. Itu kan berarti bentuk kebaikannya pesantren. Kalau pesantren yang di kota nggak ditanya dulu. Nah, itu tuh sebenarnya salah atau enggak sih Pak? Kayak gitu tuh. Iya, persepsi salah. Karena apa? Ya dia udah nggak mau, orang tuanya aja udah angkat tangan ngerawat anaknya. Pas nanti nyampe di pesantren nakal, kiainya yang disalahin. Coba. Serba salah juga ya. Dan di sini harusnya negara hadir ya Pak ya? Semuanya kan masalah negara. Kan bukan mau pesantren, mau sekolah kan punya negara. Republik ini adalah negara, ada pajak dari rakyat. Ya. Kenapa kalau yang ini kayak hidup harus sendiri? Wah, ini yang salah. Kenapa bikin? Nggak bikin salah, dibikin salah. Nah, ini mah lebih baik salah karena berbuat daripada salah karena nggak berbuat apa-apa. Itu quote hari ini. Mantap, oke. Kemudian Pak Yai, kita tahu nih santri-santri banyak sekali dan lahir juga sebagai tokoh-tokoh, tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh keagamaan, tokoh-tokoh politik, masuk juga ke partai-partai. Pesantren ini kan pilar negara. Pak Yai pengen ada negara juga yang hadir, idealnya di sini. Yeah. Nah, kenyataannya belum seperti itu. Tapi padahal sering nggak sih Pak dimanfaatkan untuk meraup suara politik? Ya siapa yang memanfaatkan, siapa yang dimanfaatkan sama kan tergantung persepsinya. Tapi terjadi itu Pak Yai. Yang namanya orang kampanye kan kayak sales. Dia jualan. Kiai datang didatengin. Kiai itu nggak nolak tamu. Tadi sampai datang ke sini berapa tamu saya yang datang tanpa janjian. Di rumah sekarang nggak pulang. Setiap hari datang. Gitu ya Pak ya? Lah iya. Apalagi pejabat datang, ya datang aja, salaman ya salaman. Kan datang pejabat nyalam duit. Apa salahnya coba? Wong ada orang yang malah datang kepengen ketemu toko biar pulang disalamin duit. Dan ini itu bentuk relasi lah ya, mana berarti? Ada kiai datang kepada caleg. Kok malah kiai yang disalahkan? Calegnya dong yang disalahin dong. Tapi kan ketika caleg atau tokoh politik datang gitu ya, berarti kan ada hal yang manfaat suara lah di situ yang dihadap, yang didapatkan. Oh enggak? Belum. Misalnya nih saya caleg datang ke pesantren sini, Pak nyoblos saya ya, santri-santrinya itu terjadi nggak? Nggak ada, santri juga nggak wajib nyoblos kok, gimana nyoblos? Tapi itu terjadi nggak? Nggak ada, nggak terjadi. Anak santri SMP kan nggak nyoblos. Yang lebih gede kalau yang gitu. Lebih gede, paling kuliah. Atau alumninya kan kadang beberapa pesantren kan kuat Pak untuk ya, alumninya. Namanya orang kampanye kan begini. Kalau saya datang ke Mbak Maria, kemudian saya mengagungkan orang tuanya Mbak Maria. Mbak Maria kan pasti juga simpati dong ke saya. Karena orang yang Anda hormati, saya hormati. Maka Anda pasti juga simpati dong dengan begitu. Makanya para caleg itu datang pada kiai karena kiai itu adalah orang yang setiap saat itu nanam, membina. Kemudian ada orang yang hanya butuhnya 5 tahunan datang lagi. Kayak mana ada yang kiai kampanye? Kecuali memang kiai politik. Harus dibedakan kiai, politisi, atau politisi anaknya kiai, mantunya kiai, temannya kiai. Kiai yang jadi politisi, anak kiai yang jadi politisi banyak tuh Pak. Emang salah? Nggak salah sih, ya, cuma maksudnya ada. Yang mau saya tanyakan adalah berarti ada kan pemanfaatan suara ya, terus salah ke arah memanfaatkan politik. Salah. Daripada nanti yang jadi wakil orang bodoh, yang jadi wakil orang jahat, sebaik-baik harta ada harta yang halal di tangan orang yang baik.
Kalau yang punya bakat politik, anak saya, mantu saya, atau teman saya persilahkan. Saya nggak bakat politik. Karena juga politik bukan sesuatu yang aib. Politik itu adalah jalan sehat, jalan baik untuk menyebarkan kebaikan. Tanda tangan untuk kebaikan. Di politik. Nggak salah. Wong kita tidak, ini hanya area perjuangan. Perjuangan kultural, kita dengan bikin pengajian kayak tadi, santri, ada struktural. Kultural bisa dihabisin kok. Wong kita suruh lewat sana ya, tiba-tiba dipotong oleh karena kebijakan. Oh, kita jangan lihat yang haram-haram ya, tiba-tiba ngundang orang yang telanjang-telanjang. Nah, itu bagian perjuangan. Yang tidak boleh adalah menjual agama untuk memperkaya diri. Itu nggak boleh. Tapi kalau saya punya rakyat, terus saya bisa jadi pemimpin, namanya jadi pemerintahan, nggak salah. Saya nggak bakat pemerintahan, saya akan nunjuk, nih murid saya, sudah kamu yang mewakili ke sana, kamu yang kerja. Kayak sama dengan saya di pesantren ini, saya punya bisnis di pesantren. Kemudian saya meminta salah satu santri saya yang jagain bisnis. Apa salahnya? Sehingga dapat yang halal, kebijakan juga yang baik. Nah ini yang orang banyak asumsi, harusnya kiai nggak usah ikut-ikut, terus yang ikut-ikut orang yang bodoh. Orang yang rusak. Kita tambah rusak republik ini. Kita ingin memperbaiki, hanya apakah memperbaiki kultural secara kita langsung itu lama. Memperbaiki struktural yang sifatnya maksa. Nah, kalau gitu Pak Yai, jengkel nggak karena udah sering bantu ke ranah politik, tapi pesantren ini masih nggak diperhatiin sama tokoh-tokoh politik dan negara? Perjuangan kita tidak untuk kembali sama kita, kembali kepada Allah. Bukan untuk kembali sama kita. Kembali bagaimana masyarakat itu baik, bukan kembali pada pesantren. Logikanya bukan logika politik praktis. Dan bagi kita kiai, bukan kita minta manfaatnya, itu yang dicari. Tapi yang penting kita berjuang untuk kebaikan. Yang menentukan berhasil tidaknya adalah Allah. Toh kiai nggak dibantu politisi, itu juga dapat. Politisi duitnya sedikit kok. Dia paling kalau dibiayai orang pas ketika kampanye. Selesai itu nggak punya duit. Yang punya duit siapa? Pebisnis. Pebisnis yang benar-benar pebisnis itu, dia memang harus mengeluarkan sedekahnya, wakafnya, infak. Yang beriman itu kan pengen buat sanggup ke akhirat. Sementara tanah yang ada itu memang milik kiai. Ini tanah 1,5 hektar, itu adalah wakaf. Wakaf itu nggak dipunya milik saya, bukan anak saya, hanya untuk pelaksanaan pendidikan. Nggak boleh dijual, nggak boleh disewakan. Tidak boleh dijual, tidak boleh juga disedekahkan. Tidak boleh dihibahkan. Tapi kalau untuk disewa, dikembangkan produktif, itu boleh. Jadi bukan berarti saya punya begitu milik saya, itu cara pikirnya bukan berpikir perusahaan, menjadi owner. Kiai itu nggak ada yang berpikir jadi owner. Berpikirnya adalah gimana bisa menyebar kemaslahatan. Yang penting santrinya, koleganya bisa menyebar kemanfaatan, dia udah senang. Tapi kan kita memilih yang baik di antara yang buruk-buruk. Adanya ini yang bisa kita percaya. Oh, besok ternyata dia pilkada ini beda dengan pilkab. Kalau pilkab itu pas lupa jadi. Kalau pilkadi pas jadi lupa. Tapi apakah kita akan jerah Pak mendukung orang? Kita ini namanya hidup nggak boleh putus asa. Bentuk dari perjuangan ya Pak. Perjuangan. Makanya orang muslim itu rohatun ba'dal maut, baru istirahat kalau sudah mati. Selama belum mati kita nggak bisa istirahat. Terakhir Pak Yai, setelah momen Hari Santri ini, harapan Pak Yai, mimpi Pak Yai untuk pesantren ke depan yang lebih modern, adaptif, aman, sehingga pesantren ini memang bisa menjadi tempat layak belajar untuk ilmu dan juga moral. Pesantren nggak bisa disamaratakan. Minimal ada tipologi pesantren. Pesantren salaf tafaqquh fiddin saja. Bahkan dia ijazahnya pun nggak diakui. Memang tidak pernah mau berpikir tentang masuk pada negara. Dia hanya bicara soal keagamaan, mengajarkan agama. Biarkan mereka, ini pakunya bumi. Wa ma kana al-mu'minu yanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi. Ada yang tafaqquh fi. Ada model pesantren yang itu modern. Bahkan tidak diakui di Indonesia, tapi diakui di luar negeri. Seperti Gontor, Darul Rahman. Itu alumninya sekarang jadi dirjen, jadi wakil menteri luar negeri. Pak Fakhir itu dari Gontor. Darul Rahman banyak. Nggak diakui di Indonesia lu ijazahnya. Disebut dengan pesantren modern. Biarkan khasnya. Pilihan orang pendidikan kan nggak harus seragam. Ada yang integratif. Kayak pesantren saya ini SMA, SMP, tapi ada tahfidz, baca kitab, karena itu modelnya integratif. Jadi tinggalkan dipilih, nggak usah diubah. Yang salaf seperti Lerboyo, seperti Sidogiri, ya, Al-Anwar di Sarang, itu ya biarkan aja mereka itu sebagaimana spesifikasinya, karena ini juga pakunya Indonesia yang mendorong kemerdekaan juga. Tapi yang akan mengambil dari
modernitas, kemudian yang tidak bahaya terhadap eksistensi pendidikan kita, ya kita bisa akomodir. Disebut dengan al-mahafadhu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita memelihara tradisi lama yang baik, jangan tercerabut dari asli dan khas kebudayaannya. Kemudian kita mengambil yang baru, yang akomodatif dan lebih bermaslahat. Jadi tidak boleh kita tercerabut. Indonesia tidak bisa jadi Amerika. Juga Indonesia tidak bisa jadi seperti di Timur Tengah. Indonesia adalah Indonesia yang punya kekhasan, tapi kemajuan-kemajuan yang lebih baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah kita bisa ambil. Jadi jangan sampai kita ini salah. Kita harus ingat pada trisaktinya Bung Karno. Daulat bernegara, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Kiai Haji Holil Nafis, mantap sekali. Terima kasih atas waktunya buka-bukaan di Open the Door bersama kami. The Door. Terima kasih Pak Yai, semoga sukses terus. Pesantrennya melahirkan santri-santri yang bermanfaat untuk negara ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai.